Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat TPP di seluruh wilayah Indonesia, berikut saya kembali merilis dashboard laporan perkembangan sarana prasarana dan PKTD untuk laporan kegiatan pembangunan tahun 2022. Pertama, yang akan saya jelaskan adalah bagaimana cara menginput data, kemudian mengupdate. Dan sahabat semua, sebelum kita melakukan input data, tentu kita harus menyesuaikan lokasi tempat tugas sahabat masing-masing. Pertama yang harus dilakukan adalah dengan memilih tombol view, kemudian daftar desa, dan di sini adalah lokasi yang dapat sahabat-sahabat input. Nah, data ini hanya bisa diganti pada kolom yang berwarna hijau saja. Nah, dari mulai provinsi, kecamatan, hingga desa, sesuai dengan lokasi sahabat semua. Nah, untuk data selain warna hijau, secara otomatis itu sudah akan tampil. Baik, kita kembali kepada dashboard, di mana pertama kita lakukan adalah input data. Pertama yang dilakukan adalah dengan memilih provinsi, selanjutnya adalah kabupaten, kemudian kecamatan, dan desa. Nah, setelah desa terpilih, ya, seharusnya sahabat dapat memilih buat kode. Tetapi kali ini saya coba abaikan, biar nanti sahabat-sahabat akan tahu apa akibatnya ketika buat kode kita abaikan atau terlupa. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk lokasi kegiatan itu ada di dusun 1, kemudian uraian kegiatannya adalah pembangunan saluran irigasi, saluran irigasi sebagai kegiatan pendukung ketahanan pangan dengan berikut pangan, berikut ada berikut dengan berikut jumlah gorong-gorong plat deker sebanyak 3 unit masing-masing dengan ukuran panjang 2 meter, panjang ya 2 meter, ditambah dengan data-data lain. Artinya sahabat semua, untuk pekerjaan minornya dijelaskan dalam kotak uraian kegiatan. Nah, selanjutnya yang kita isikan adalah jenis kegiatan. Nah, perlu sahabat ketahui, semua data yang ada panah segitiganya ini hanya bisa diketik dengan memilih, hanya bisa dipilih dengan memilih data dari menu yang tersedia. Nah, karena kegiatan kita tadi saluran irigasi, maka kita pilih di sini adalah saluran irigasi. Kita lihat di bawah ada saluran irigasi. Oke. Nah, kemudian adalah kegiatan pembangunan, sifat penanganannya, kemudian cara pengadaan adalah swakelola, sumber dananya adalah dana desa, kemudian ini adalah desa tanpa kelaparan. Kaitan dengan program lain, kita pilih saja misal ketahanan pangan. Nah, untuk rencana biaya ini dimasukkan sesuai dengan pagu yang ada dalam APB, artinya
pagu utuh, termasuk di dalamnya ada operasional, mungkin termasuk pajak, artinya bisa jadi nanti angkanya akan pecahan. Sebagai misal di sini ada 175.354.255 rupiah, dan nilai swadaya dari hasil data yang ada misal 12 juta. Kemudian besaran upah per HOK, saya misalkan di sini 100.000 per HOK-nya sesuai dengan ada dalam RAB. Kemudian tukang 120.000. Untuk mandor, jika di lokasi sahabat semua itu ada mandor atau kepala tukang, maka silakan diisikan di dalam kotak yang tersedia. Untuk jumlah HOK, kita dapat melihat di dalam APB atau RAB yang tersedia. Misal di sini 354,87 HOK. Kemudian tukangnya 255,33 HOK. Nah, kita lihat di sini bahwa kegiatan karena upahnya tidak mencapai 50%, maka dia non PKTD. Bagaimana kalau dia PKTD? Misal ternyata upahnya jumlah HOK mencapai 50% lebih. Nah, berarti dia akan muncul sebagai PKTD. Kemudian jumlah kegiatan ada 1, kemudian volumenya 987,44 meter. Laki-laki kita misalkan ini pemanfaatnya ada 444, 333, kemudian ARTM-nya 222. Nah, karena kegiatan ini belum dimulai, maka untuk realisasi ini dibiarkan kosong. Sedangkan waktu pelaksanaan dapat kita pilih dari menu yang ada dengan memilih tombol menu, kemudian memilih tanggalnya, atau sahabat dapat melihat di sini tanggalnya, kemudian waktu akhir dapat dipilih. Saya ulangi, karena di sini waktu pelaksanaan ini baru kegiatan belum dilaksanakan, maka sahabat dapat menginputkan data pada saat tanggal sahabat menginputnya. Nah, untuk waktu efektif ini kita buat 0 karena memang kegiatan belum dimulai, dan jumlah HOK ini kita buat kosong seperti ini. Nah, sedangkan realisasi kegiatan jumlahnya 1, untuk volume karena belum dimulai maka kita tulis dengan 0. Nah, jumlah tenaga kerja orang karena dia belum dimulai maka kita isikan laki-laki 0. Sedangkan kelompok sasaran jumlahnya kita isikan dengan 0. Untuk data yang lain PK, non PK, penganggur hingga kelompok marginal lainnya biarkan kosong. Nah, untuk progres pekerjaan karena belum dimulai kembali kita isi dengan angka 0. Nah, sedangkan kolom keterangan ini diisi dengan kondisi kegiatan tersebut. Misal kegiatan belum dimulai, sehubungan terkendala permasalahan lahan yang belum terselesaikan pembebasannya. Nah, misal seperti itu kondisi keterangannya. Baik, setelah selesai data terinput, kembali kita ingatkan bahwa di awal tadi saya menyampaikan bahwa seharusnya setelah mengisi ke nama desa maka kita menekan tombol buat kode. Nah, bagaimana jika kita terlupa? Kita lanjutkan mengisi data hingga akhir dan kita klik tombol add. Setelah data terisi semua, ternyata ada peringatan bahwa kode kegiatan kosong. Maka langkah yang harus dilakukan adalah klik buat kode sebelum di add. Nah, itu pesannya. Oke, kita kembali. Nah, kita pilih buat kode. Nah, dia akan muncul di sini. Kodenya adalah inisial, nama kabupaten, nama kecamatan, dan nama desa. Dengan diikuti
nomor urut kegiatan yang diinput. Oke, selanjutnya baru kita klik ADD atau tambah. Sahabat semua, dengan mengklik tombol ADD artinya data sudah ditambahkan dalam format laporan dan sebenarnya sudah tersimpan, file Excel tadi sudah tersimpan, dan sahabat dapat menampilkannya dengan mengklik tombol view. Untuk data yang tadi sudah kita tambahkan, sungguhnya ini sudah tersimpan dalam file Excelnya sudah tersimpan. Nah, tapi untuk lebih meyakinkan, sahabat-sahabat semua dapat mengklik tombol save biar lebih aman. Kita kembali ke dashboard. Nah, bagaimana caranya? Yang berikutnya adalah bagaimana cara mengupdate data laporan. Nah, untuk mengupdate data laporan, sahabat dapat memilih nomor kegiatan yang ada dalam tabel Excel, ya, yang mana tabel Excel ini yang sudah pernah sahabat-sahabat input di waktu sebelumnya. Misal kita akan mengupdate kegiatan nomor 17. Nah, setelah kita tentukan nomornya, maka sahabat dapat memilih tekan enter. Nah, di sini ada kegiatan dia pihak ketiga. Nah, kondisi ini bisa kita lihat bahwa kegiatan pihak ketiga tanpa ada HOK. Baik, kita kembali, kita cari data yang lain. Kita update, kita pilih lagi, misal nomor 13. Kita lihat masih dia PKT pihak ketiga nomor 17, masih pihak ketiga nomor 10. Nah, ada nomor 10. Kegiatan di sini sudah berlangsung dan saat ini akan kita lakukan updating data. Di sini ada realisasi kegiatan pada saat tanggal 25 kemarin, itu ada 100 juta. Dan ternyata ada kekeliruan kita dalam input data sebelumnya, maka dapat kita lakukan perubahan. Misal di sini ternyata HOK itu 457,47. Kemudian untuk tukangnya itu 334,48 dan volumenya 987,66 meter. Dan realisasi anggaran dari 100 juta ternyata yang sudah terrealisasikan itu 120.800.000 rupiah. Nah, kita lakukan perubahan dan hari ini tanggal 27 Mei tahun 2022 pada saat kita mengupdate data, maka waktu akhir ini kita pilih sesuai dengan tanggal di mana waktu kita mengupdate data, dan waktu pelaksanaannya ternyata ada misal 17 hari dan jumlah HOK-nya juga pakai koma, kemudian tukangnya pakai koma, dan hasil opnam di lapangan ternyata volume yang sudah terselesaikan sepanjang 657 meter, 74 meter. Baik, untuk data tenaga kerja dan kelompok sasaran tidak ada perubahan, sedangkan progres pekerjaan sudah mencapai 80%. Baik, sahabat-sahabat semua, dengan kondisi seperti ini, karena kita melakukan updating data, tidak diperlukan lagi sahabat menekan buat kode, tetapi langsung melakukan update dengan memilih tombol update. Nah, data sudah terupdate, artinya yang sudah kita masukkan sudah tersimpan dalam format laporan. Perlu saya jelaskan, di sini ada 5 tombol pilihan. Pertama, ADD adalah untuk menambahkan ke tabel Excel dan secara otomatis sebenarnya sudah tersimpan. Sedangkan view untuk menampilkan tabel Excel, kemudian update untuk melakukan perubahan data, close untuk keluar dari dashboard, keluar dari laporan ini, dan refresh ini gunanya untuk membersihkan dashboard ini dari data-data yang sudah pernah ditampilkan. Kita coba.
Nah, dapat kita lihat di sini bahwa data yang ada di dashboard sudah dibersihkan. Nah, ada sebuah kejadian, sahabat semua, saya coba panggilkan. Di sini ada besaran upah per HOK 100.000. Dan tetapi ketika sahabat melihat di tabel Excel-nya, ternyata hanya ditampilkan 100 rupiah. Bagaimana dan apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Baik, saya tunjukkan. Nah, jika itu yang terjadi, maka yang harus sahabat lakukan adalah dengan menekan tombol Windows, ya, atau memilih setting atau kontrol panel di laptop atau PC sahabat semua. Kemudian sahabat dapat lihat ke menu settingnya, sahabat memilih time and language. Kemudian sahabat dapat memilih region, ya. Di sini ada regional format. Yang sahabat pilih adalah English United States. Atau jika tampilan di laptop sahabat tidak seperti ini, maka sahabat dapat memilih date and time, ya. Atau di sini ada date, time, and regional formatting. Di sini sahabat dapat memilih change date or number format. Nah, pada umumnya tampil sudah seperti ini. Maka di format ini sahabat memilih English United States sesuai dengan yang diminta dalam dashboard. Baik, setelah terpilih maka sahabat dapat memilih OK. Nah, kita tutup dan kita kembali ke dashboard. Artinya permasalahan yang ditemukan terselesaikan. Nah, untuk kondisi yang tadi sahabat waktu menginput dashboard itu 100.000 dan di tabel Excelnya hanya tampil 100 rupiah, artinya sahabat dapat melakukan perubahan atau update data kembali. Demikian sahabat semua, semoga video penjelasan tentang dashboard laporan ini bermanfaat dan data yang sahabat inputkan harus lengkap dan terkini. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat.